Kamu dari mana aja sih Lika? Aku tuh dari tadi nyariin kamu tahu nggak? Sewot Miranda, saat Malika baru saja sampai di rumah Nek Imah. Aku jalan pagi tadi, kamu lagi sibuk, jadi aku jalan sendiri aja, ujar Malika. Lain kali ngak boleh gitu, sayang, nenek ngak mau terjadi sesuatu sama kamu dan bayi di kandungan kamu ini, ucap Nek Imah mengelus perut besar Malika. Maaf Nek, ucap Malika dengan rasa bersalahnya. Ya sudah ngak apa-apa, besok-besok lo mau kemana-mana bilang dulu ya, jangan pergi sendirian, ujar Nek Imah. Iya Nek, sahut Malika tersenyum sayang kepada Nek Imah yang dianggap nenek kandungnya. Maklum Rania belum pernah merasakan kasih sayang dari seorang nenek, dan mendapatkan kasih sayang dari saudara baru kemarin-kemarin, sebelum dia memilih pergi dari keluarga dan suaminya. Lika, lihat ini, ibu dari kota, ibu beli ini buat kamu, seru tetangga Nek Imah, membawa kantong kresek lumayan besar di tangannya. Ibu bawa apa? Tanya Malika, melihat ke arah kantong bawaan si ibu. Katanya kemarin kamu ngidam buah matoa, sama anggur hijau, kebetulan ibu ke kota, lihat buah-buahan yang kamu pengenin ada, ya udah ibu beli buat kamu, ucap si ibu dengan mata berbinar. Ya Allah bu, kok repot-repot sekali bu, aduh, aku jadi ngak enak hati ini, ucap Malika. Ngak repot kok, cuma beli doang, ngak sampai manjat pohonnya, kekeh si ibu. Si ibu bisa aja, ujar Malika ikut terkekeh. Namun tangan Malika tetap menjulur mengambil kantong yang gini ada di tangan si ibu. Idih, pura-pura nolak, aslinya mau, cibir Miranda. Hehehe, kan sayang juga kalau ngak ambil, ibu udah bela-belain beli buahnya dari jauh, kilah Malika, ikut terkekeh. Bisa ae ngelesnya Markona, ucap Miranda, dan berujung gelak tawa di antara mereka, dan itu tidak luput dari pandangan Tama yang berdiri tidak jauh dari sana. Dia bersyukur adiknya bisa hidup bahagia di luar sana. Memang tidak susah untuk menyukai Malika, orangnya sangat baik, ramah dan suka menolong. Lika, panggil Tama pada akhirnya dia tidak bisa memendam rindu kepada sang adik. Kak Tama, kaget Malika, kok bisa laki-laki itu menemukannya di tempat terpencil seperti ini? Apa kabar kamu dek? Tanya Tama dia langsung memeluk adik sepupunya itu, walau tidak bisa memeluk erat, yang penting dia bisa menyentuh sang adik dengan nyata, untuk meyakinkan dirinya. Aku baik. Kok kakak bisa ada di sini? Tanya Malika penasaran. Kakak mencari kamu kemana-mana dek, semua orang sibuk mencari kamu hingga le pelosok, dan sampai ke luar negeri, akan tetapi kakak yakin kamu ada di negeri kita, dan jadilah kakak mencari kamu ke daerah-daerah seperti ini, padahal kakak sudah 3x loh ke sini. Ujar Tama. Malika hanya mendengus kesal mendengar orang-orang mencarinya. Buat apa? Bukannya mereka nggak percaya sama dia, dan juga abai sama keberadaannya. Lalu kenapa harus repot-repot mencari dirinya, toh selama ini hanya dianggap makhluk tak kasat mata, apa karena merasa bersalah? Malika tidak perlu itu, dia sudah malas menghadapi orang-orang seperti itu, dia tak butuh penyesalan dari mereka, yang tidak percaya dengan dirinya, toh percuma juga kan menjadi orang baik, yang pada akhirnya hanya tetap disalahkan. Malika sudah lelah, dia hanya ingin menyenangkan dirinya, agar kandungannya baik-baik saja, dia tak butuh keluarga. Masih banyak orang asing yang bisa menjadi saudara, dan bisa memberi perhatian kepadanya, dia hanya ingin fokus sama kehamilannya. Kenapa harus mencari aku? Apa merasa bersalah? Aku nggak butuh, aku sudah memaafkan mereka, bilang sama mereka, nggak usah repot-repot mencari aku sudah bahagia di sini, jangan pikirkan aku, toh aku sudah biasa diabaikan kok, jadi nggak perlu sok perhatian dan sok peduli nyatanya itu hanya palsu. Hiduplah dengan kehidupan kalian jalani, sama seperti belum ada aku juga akan hidup dengan caraku, ucap Malika dengan hati yang terluka. Tama sampai tercekat mendengar ucapan Malika itu, sebegitu terlukanya, wanita hamil ini, dia yang biasanya lembut, kini hati wanita hamil ini sudah mulai mengeras ulah keluarga dan suaminya sendiri, wajar orang baik bisa jadi jahat kalau sudah terlalu diinjak-injak. Dek, suami kamu sampai sakit loh, sekarang dia sangat kurus, dan tak terurus semenjak kamu pergi, dia terus-terusan mencari keberadaan kamu, bahkan dia suka lupa kalau dirinya belum makan, ujar Tama. Malika hanya terkekeh mendengar ucapan Tama itu. Kenapa harus sakit? Kenapa harus lupa makan? Kenapa harus mencari aku? Bukankah dia nggak percaya sama aku? Bukankah dia nggak butuh aku? Dan dia nggak peduli dengan anaknya, yang dia cintai hanya pekerjaannya, apalah aku hanya istri yang dia beli, dan aku sudah membuat dia bisa berjalan kembali kan. Dan aku rasa dia tidak memerlukan aku lagi, karena aku dinikahkan hanya untuk jadi pembantu dia, bukan menjadi istri dia, jadi nggak usah sok-sok menderita,
kalau nyatanya dia peduli sama orang lain, buktinya aku kesakitan dia tidak peduli, dia malah mengkhawatirkan istri orang, jadi, sudah jelas bukan, aku ini bukan siapa-siapa, tenang. Aku nggak akan mengganggu kalian lagi, aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang ini, aku bisa jadi ibu sekaligus ayah untuk anakku, ucap Malika. Tanpa Malika sadari, orang-orang yang mendengar curahan hati Malika itu, sangat sesak dan semakin merasa bersalah, terutama sang suami, baru dia sadari istrinya begitu terluka karena perbuatannya. Tama memang sengaja melakukan panggilan, saat dia ingin menemui Malika. HP itu masih menyala saat Tama dan Malika bicara, tentu saja mereka mendengar semua ucapan Malika itu. Dek, bukan gitu, ucap Tama terpotong karena Malika menyela ucapannya. Sudahlah kak, aku sudah malas membahas masalah itu, dan kakak boleh pergi, aku sudah nyaman tinggal di sini, tolong pergi dari sini, aku nggak butuh siapa-siapa, aku sudah biasa mengurus diri sendiri, jadi pergilah, jangan temui aku lagi, ucap Malika, dia melenggang masuk ke dalam rumah Naikimah, tanpa peduli dengan Tama yang berdiri mematung di halaman rumah Naikimah itu. Tolong jangan ganggu Malika dulu, dia sudah aman di sini, jangan sampai dia benar-benar pergi menjauh dari kalian, karena hatinya sudah sangat terluka dengan perbuatan kalian, jangan lagi tekan dia, aku lebih tahu hatinya daripada kalian semua. Aku mengenal dia dengan baik dari sejak lama, kalian tidak tahu derita apa yang dia rasakan dari dulu, pergilah. Tetaplah jadi kacang lupa kulitnya, sinis Miranda mengatai Tama, dan ikut menyusul Malika ke dalam rumah, dia sangat tahu, hati Malika pasti tidak baik-baik saja saat ini. Naikimah hanya bisa diam saja, apa yang dikatakan oleh Miranda memang ada benarnya, saat Malika datang ke sini pun melihat wanita hamil itu sedang dalam tekanan, dia tidak ingin melihat Malika yang sudah dia anggap cucunya itu kembali terluka. Pergilah nak, Malika butuh waktu, tolong jaga emosinya, jangan sampai gara-gara kedatangan kamu, kandungannya bermasalah. Ucap Naikimah, di seberang sana, Revandi memukul-mukul dadanya begitu sesak mendengar curahan hati sang istri. Dan mendengar ucapan istrinya, dia hanya dinikahi karena dia dibeli. Bukan dinikahi karena cinta, memang benar itu adanya. Tidak dipungkiri akan hal itu, namun seiring waktu berjalan Revandi sangat mencintai istrinya itu. Cuma karena dia gila kerja, dan istrinya tidak pernah protes kepadanya. Revandi anggap istrinya tidak ada masalah, namun nyatanya Malika menyimpan luka sendiri, ditambah dengan dia marah saat Lisa pingsan, bukan maksud hati ingin melukai istrinya, hanya dia terlalu khawatir terhadap Lisa, sahabat baiknya itu, namun dia lupa akan istrinya, nyatanya dia menambah luka sang istri, justru ikut menyalahkan Malika saat itu, dan kini istrinya tidak ingin lagi bertemu dengan dirinya, bahkan keluarganya sendiri pun dia tidak mau menemuinya, begitu sakitnya hati istrinya itu. Maafkan Mas sayang, bukan maksud hati Mas menyakiti kamu, dan Mas kerja siang malam juga demi kamu dan anak-anak kita nanti, Mas salah sayang, Mas telah abai dengan dirimu, Mas melupakan janji Mas yang ingin membahagiakan dirimu, namun nyatanya Mas menyakiti hatimu, Mas mohon maafkan Mas sayang, Hiks. Revandi meraung pilu di ruang kerjanya, Sandi sang sahabat tidak dapat berkata apa-apa lagi, nyatanya, sahabatnya itu memang sudah keterlaluan kepada sang istri. Abang dengarkan, Malika tidak ingin ditemui sama kalian, dia lebih memilih hidup di luar rumahnya sendiri, dia malah mencari kenyamanan di luar sana, dengan orang yang bukan siapa-siapa untuk Malika, namun mereka selalu ada untuk Malika, abang lihat bukan? Bagaimana orang-orang di sini memperlakukan Malika? Itu jauh dari perlakuan kalian kepada dirinya, sinis Tama. Dia masih begitu kesal kepada Revandi dan keluarganya, kenapa dulu dicari-cari, dan dipuji-puji, dan datang orang baru, Malika hilang begitu saja, seperti makhluk tak kasat mata, wajar kalau Malika sudah tidak ingin lagi bertemu dengan keluarganya dan sang suami, hatinya begitu sakit, dan di sini dia diperlakukan bak Tuan Putri, padahal dirinya bukan siapa-siapa, namun Malika disayang oleh begitu banyak orang. Tama melihat semua itu, saat mengikuti Malika dari jauh, semua orang menyayanginya, baik tua maupun muda mengenal Malika. Biarkan adikku bahagia dengan caranya, jangan lagi ganggu hidupnya, kalau kalian hanya mampu menorehkan luka di hatinya, lebih baik kalian tidak usah bertemu dengan dirinya, ketus Tama. Tidak, dia istriku, aku berhak atas dirinya dan anak yang ada di dalam kandungnya, pekik Revandi di seberang sana. Hahaha, Tama tertawa sumbang, mendengar ucapan Revandi tersebut. Berhak untuk apa? Berhak untuk disakiti, berhak untuk diabaikan, atau berhak untuk dibenci, karena abang sudah membeli adikku. Tenang bang, aku akan membayar semua uang yang sudah abang keluarkan untuk membeli Malika, biar aku yang menebusnya. Asal kau tahu bang,
Malika pun tidak menerima uang hasil menjual dirinya kepada abang, dia hanya korban, dengan keserakahan orang-orang picik itu bukan salah Malika, jadi. Lepaskan saja adikku, biarlah tanggung jawab Malika dan anaknya aku yang tanggung, kau tenang saja, anakmu itu, akan kubesarkan dengan kasih sayang, dan akan kukembalikan senyum adikku yang hilang, jadi. Tolong lepaskan adikku, pinta Tama, tanpa basa-basi. Tidak, jangan bicara seperti itu, aku tidak akan pernah melepaskan istriku, aku sangat mencintai dirinya, aku mohon jangan pisahkan aku dengan istriku. Pekik Revandi ketakutan, dia tahu Tama sangatlah nekat, dia bisa melakukan sesuka hatinya, saat orang yang sangat berharga di hidupnya disakiti, dan itu terbukti, bahkan keluarganya sendiri tidak dipedulikan oleh Tama, apalagi dulu sebelum tahu, kalau Malika adalah adik sepupunya, Tama sangat menyukai Malika, dan kini gadis itu sedang terluka hatinya, tekadnya semakin besar untuk melindungi sang adik, bukan lagi cinta, tapi kasih sayang seorang kakak terhadap sang adik. Cih, cinta, jangan ngomong cinta denganku. Aku muak mendengarnya, nyatanya kau hanya mencintai dirimu sendiri, bukan mencintai adikku, cibir Tama. Hatinya begitu sakit mengingat kisah masa lalu sang adik yang begitu menyedihkan dari saat kehilangan orang tuanya, dia angkat anak oleh orang yang berkedok penyelamat, dan nyatanya orang itu hanya memanfaatkan sang adik. Dia juga begitu kesal kepada keluarganya, akan membalas orang-orang yang telah menyakiti diri sang adik, dan nyatanya, sampai sekarang tidak ada yang terlaksana. Tama berjanji kepada dirinya, dialah yang akan membalas setiap kesakitan yang dirasakan oleh sang adik, dia tidak perlu meminta bantuan kepada keluarganya, maupun suami sang adik, dia yakin. Dirinya sendiri pun mampu untuk membalas orang-orang itu. Revandi dibuat kocar-kacir oleh Tama, dibanding keluarga Malika yang lain, Revandi lebih takut kepada Tama, karena orangnya berpendirian sendiri, bahkan tanpa bantuan siapa-siapa dia bisa menemukan Malika, sementara dirinya, dan yang lain, sudah membayar orang untuk menemukan Malika, namun hasilnya nihil, tapi Tama dengan mudah menemukan Malika, dan Revandi yakin, Tama pun mampu memisahkan dirinya dengan sang istri. Tama, jangan begitu nak, kasihan Revandi, dia sampai sakit memikirkan istrinya nak, bagaimana bisa kamu sejahat ini sama Revandi? Kamu lihat kan, bagaimana frustasinya dia saat kehilangan Malika, bela sang mama, Tama hanya geleng-geleng kepala mendengar ucapan sang mama. Hahaha, Tama tertawa lepas mendengar ucapan sang mama, begitu peduli dengan Revandi, kenapa yang dia pikirkan Revandi, bukan keponakan yang selama ini dia cari, demi keponakannya itu dia sampai sakit-sakitan, dan sekarang setelah ketemu, kenapa jadi begini, malah membela Revandi, oh, iya, bukankah mereka sama-sama menyakiti Malika saat itu. Kenapa kamu tertawa nak, ujar Tante Tania, kebingungan. Oh, yang kasihan cuma Revandi sialan itu, bukan adikku. Kalian lupa adikku seperti ini karena ulah kalian, dia selama ini terluka karena kalian semua, kalian bilang sayang kepadanya, nyatanya semua hanya omong kosong, dan sekarang terang-terang mama membela si Revandi itu. Oh, iya, aku lupa adikku terluka ulah kalian semua, sialan. Ujar Tama menggebu-gebu, dia melupakan hormatnya kepada orang tuanya, begitu sakit hati Tama mendengar pembelaan sang mama kepada Revandi. Dek, Tante Tania langsung dibuat bungkam oleh sang anak, memang dirinya ikut andil menyakiti hati keponakannya itu, bukan maksud hati dirinya, semua tidak sengaja dia lakukan, karena memang dia begitu senang, bakal punya cucu pertama, namun dia sedikit lalai kepada sang keponakan, yang memang butuh perhatiannya juga. Tama, jaga cara bicara kamu, yang kamu bentak adalah ibu kandung kamu, bentak Tommy di seberang sana. Maaf aku hilaf, dan tolong jangan pernah cari aku dan Malika lagi. Aku janji akan membahagiakan adik dan keponakanku, kalau dia mau pulang ke kota, syukur alhamdulillah, tapi, kalau tidak, jangan pernah mencari dirinya, anggap saja dia sudah mati, bersama orang tuanya, sambungan telepon langsung dimatiin oleh Tama, dia tidak ingin semakin durhaka kepada keluarganya, karena dia anak yang paling kecil di antara mereka. Malika yang diam-diam, mendengar perdebatan sang kakak dengan suami dan keluarganya, meneteskan air matanya, apa dia berarti oleh kakaknya itu, bukan seperti yang lainnya, buktinya sang kakak, bisa mencarinya dengan sendiri ke setiap penjuru, tidak mengenal lelah dan mengenal berapa banyak biaya yang dia keluarkan, bukan menyuruh orang lain, seperti yang lainnya, bahkan Tama tidak memaksa untuk menemuinya, dia membiarkan Malika untuk menenangkan dirinya.